Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Chadijah Maulina Yasin dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat konten video dengan topik potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Menurut Profesor Dr. Handayani, seorang guru besar bahasa Indonesia Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS, bahasa Indonesia punya potensi digunakan sebagai bahasa internasional. Dan saat ini, bahasa Indonesia juga dipelajari di lebih dari 45 negara di dunia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia termasuk dalam peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Bahasa Indonesia saat ini menjadi urutan ketiga setelah bahasa Spanyol. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi penutur asli terbesar kelima di dunia. Penutur bahasa Indonesia yang tersebar di luar negeri terdapat sebanyak 4.463.950 orang. Tidak hanya bangsa Indonesia yang ingin mempelajari bahasa Indonesia, ternyata bangsa lain pun ingin mempelajari dan mengenal bahasa Indonesia dengan lebih jauh. Bahkan, saat ini, banyak perguruan tinggi di luar negeri yang membuka program bahasa Indonesia atau Indonesian Language Studies. Setidaknya ada 52 perguruan tinggi di negara asing. Adapun lembaga-lembaga yang melakukan pengajaran bahasa Indonesia diantaranya adalah Amerika Serikat, Maroko, Mesir, Korea, Suriname, Australia, Vietnam, Ukraina, Kanada, dan Jepang. Di era globalisasi ini, kita dituntut untuk mempelajari dan memahami bahasa internasional saat ini, yaitu bahasa Inggris. Hal ini bertujuan agar dalam berkomunikasi antar negara menjadi lebih mudah dan sebagai keserasian agar tidak terjadi perselisihan. Tidak hanya itu, kita dituntut untuk menguasai dan memperlancar bahasa Inggris karena dalam dunia kerja, sebagian besar perusahaan di Indonesia membuka lowongan pekerjaan dengan menampilkan salah satu persyaratan, yaitu kemampuan berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Selain itu, dalam dunia pendidikan, baik sekolah dasar sampai perguruan tinggi, siswa maupun mahasiswa dituntut untuk menguasai pelajaran bahasa Inggris sebagai bahan kenaikan maupun kelulusan siswa dan mahasiswa tersebut. Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, betapa bangga dan bahagianya warga negara Indonesia. Kita tidak akan perlu lagi bersusah payah mempelajari dan menguasai bahasa lain untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda bahasa. Kita pun dengan mudah menjalin hubungan dengan bangsa lain. Namun, hal ini hanyalah angan-angan jika kita tidak bekerja sama untuk berusaha mewujudkan angan-angan tersebut menjadi nyata. Pengandaian itu kemungkinan akan terwujud jika kita dapat menjaga, memelihara, dan melestarikan serta membudidayakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Warga negara Indonesia pun harus optimis mengenai bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Maka dari itu, agar kita dapat mewujudkan mimpi kita untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, kita harus memulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus bangga berbahasa Indonesia. Kita juga harus setia terhadap bahasa Indonesia. Suatu bahasa yang menuturnya tidak lagi setia atau ditinggal akan dengan sendirinya mati. Adapun faktor lain yang memungkinkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa yang begitu kaya. Jika kita mengingat kembali, sejarah bahasa Indonesia memiliki kaitan yang sangat erat dengan bahasa Melayu. Karena pada awalnya bahasa Indonesia terbentuk dari bahasa Melayu. Kemudian, bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik. Walaupun bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, namun bahasa Indonesia juga memiliki karakteristik yang berbeda, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pada intinya, bahasa Indonesia memiliki sejumlah kriteria yang sangat mendukung untuk menjadikannya sebagai bahasa internasional. Namun, peran kita sebagai penutur asli bahasa Indonesia juga harus ikut andil dalam perwujudan tersebut. Karena jika tidak, angan-angan tersebut hanya akan menjadi angan-angan semata. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.